Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darain amin. Wa qala Ali ibn al-Husaini ibn Ali radhiyallahu anhu, ya rabb jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana walastahalla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasana inni la aqtumu min ilmi jawahira kaila yara haqqa zujarin fayuftatana. Ya Rabbi, berkata oleh Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu, ini anaknya Sayyiduna Husain, cicitnya Nabi, cucunya Nabi Husain, cicitnya. Ya Rabbi, wahai ya Rabb jauhari ilmin, wahai yang mempunyai esensi ilmu, yang mempunyai permata ilmu. Lau abuhu bihi, jikalau aku nyatakan dengannya. Lakila li anta mimman ya'budul wasana, niscaya dikatakan kepadaku engkau termasuk orang penyembah berhala. Ini artinya jangan kita sembarang menampakkan, menceritakan ilmu kita. Apa yang kita dapat jangan semua diceritakan. Sesuatu yang enggak pantas. Jangan semua diceritakan. Takut nanti kalau kita ceritakan, apa yang terjadi? Laki lali, niscaya dikatakan kepadaku, anta miman ya'budul wasana, engkau termasuk orang yang menyembah berhala. Nanti orang ngomong begitu sama kita. Walastahala rijalun muslimuna dami, sungguh menganggap halal orang-orang muslim akan darahku, gara-gara dikeluarin kata-kata yang enggak diterima oleh semua orang. Ya rauna, mereka berpendapat akbaha ma ya'tunahu hasana, mereka berpendapat akan paling keji apa yang mereka datangkan itu baik. Ini sesungguhnya aku la aktumu, menyembunyikan min ilmi, daripada ilmuku, jawahirah, akan permatanya. Kaila yara haqqa zujalin fayuftatana, supaya tidak melihat akan kebenaran oleh yang orang yang bodoh, maka nanti kami akan terfitnah, maka nanti aku akan terfitnah. Kami maksudnya saya. Kalau ditampakin orang bodoh tahu, tapi kalau yang hak kita harus katakan. Ya, mohon maaf ya, yang kemarin saya lagi ngukur arah kiblat,
itu gara-garanya malam Khamis ba'da maghrib itu saya ketemu pelajaran itu dalam kitab syarah Safinatus Shalah, pelajaran tentang arah kiblat. Saya belum pernah tuh Pak yang namanya ngukur-ngukur punya orang yang enggak enak. Tapi ketika itu saya merasa terpanggil untuk memberitahu. Rasanya berdosa kalau saya enggak beritahu. Karena arah kiblat itu adalah syartun min syurutis shalah. Kalau kita tahu kemudian kita enggak tahu, tanggung jawab di akhirat. Jadi yang kita takut adalah tanggung jawab kita di akhirat. Jadi jangan main-main tuh. Ya. Jadi itu mau nggak mau saya harus kasih tahu, walaupun ngeri-ngeri juga itu. Itu malam Khamis. Itu hitungannya lengkap sekali, masya Allah. Ya, dikasih tahu tuh. Kitabnya memang tidak besar, tapi isinya padat. Ketika udah selesai, ya kita bahas tuh kitab, udah selesai. Saya kasih tegang sedikitnya. Sekarang kita hitung musola ini. Ya, kita ukur sekarang nih musola. Menghadap kiblat apa kagak? Masa. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Cuma bertegang tuh. Pas apa kagak? Ketika ya kita ukur sama-sama, alhamdulillah pas menghadap kiblat. Masya Allah. Ya alhamdulillah. Kemudian saya habis isya, ya saya lihat lagi di sana tuh, ya sama juga. Alhamdulillah habis isya di Kampung Rawa di musolanya. Itu aja Asmat yang tadi yang pertama Asmagrib. Habis isya di musolanya Haji Hatim, Guru Hatim. Alhamdulillah itu juga pas juga. Arahnya pas. Ya. Itu malam Kamis. Berjalan lagi malam Jumat, saya ukur lagi tuh, Pak. Saya takut dosa doang. Kalau ilmu begini wajib dikasih tahu, Pak. Enggak boleh enggak. Dosa kalau saya enggak kasih tahu. Malam Jumat saya ukur lagi. Iya, malam Jumat di Bang Haji Ib situ. Itu kurang pas tuh. Kurang ke kanan dia. Iya, kurang ke kanan. Iya. Ya mau harus dirubah, karena itu rukun. Kalau kita enggak rubah, ntar kita tanggung jawab di akhirat. Jangan begitu. Kita lepas diri. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara ya orang masuk kita masuk neraka padahal orang yang berbuat, dan orang banyak salah gara-gara kita. Kemudian malam Sabtu saya ukur lagi, itu orang sana yang ada di tempat di Kampung Duri, saya ngajar di sana. Itu juga enggak pas, Pak. Itu tadinya udah benar, lalu dirubah sama dia katanya. Ini tadinya udah benar, kenapa dirubah-rubah lagi? Tahu kan, kata kemarin nih beli karpet baru jadi dirubah lagi karpet. Aduh. Ini karena Pak, karena orang awam saking enggak taunya. Jangan kalau begini, jangan gengsi-gengsi, jangan main jago-jagoan, jangan. Apaan sih, jangan. Mainnya ilmu ini mah. Gitu. Kemudian malam Minggu lagi tuh. Iya, malam Minggu di sini Nurul Iman. Nah itu, aduh, itu mah orang-orang kurang ke kanan, dia kok kurang ke kiri. Allahu Akbar. Dia kurang ke kiri. Malam Senin lagi. Ya, malam Senin itu di Kampung Duri. Kampung Duri. Ya apa namanya? Kedoya. Ya. Masjid juga. Masjid. Itu kurang ke kanan, jauh banget kurangnya. Ya Allah ya Rasulullah. Katanya dulu udah dirubah sebenarnya sih emang. Ya dulu.
Ngapa di rumah lagi? Nggak tahu ngapa nih. Allahu Akbar. Ini nggak boleh main-main. Kalau masalah arah kiblat nggak boleh main-main, Pak. Tanggung jawab kita nanti di akhirat. Kenapa dirubah lagi? Nggak tahu tuh. Aduh. Emang karpetnya baru. Jangan gara-gara karpet baru sayang-sayang. Jangan. Tanggung jawab nanti di akhirat kita. Tempat saya juga belok, Pak. Nggak masalah belok. Apa kita? Jangan takut keren nggak keren. Jangan itu. Syariat yang paling pokok. Tanggung jawab nanti di akhirat. Nah, malam Senin lagi habis sisa. Nah, kalau itu tepat. Ya, habis sisa di kampung di Pengampuan, Serengseng. Nah, itu saya ukur tepat. Dia tepat banget ya. Dia memang dia diukur dulu sebelum ini. Memang dia orang ini juga tuh. Dia lulusan Kiai Muhajirin ya. Nah, kemudian malam Selasa kayak itu mah tepat itu mah karena hitungan guru saya. Iya. Kemudian di sini malam Rabu. Nah, adik mertua dia tepat juga. Alhamdulillah. Nah, kalau ini ilmu seperti ini mesti dibilangin. Enggak boleh kita, Pak, main jago-jagoan, enggak boleh. Iya. Kalau emang ilmunya kayak begitu ikutin. Nah, itu malam Selasa ada di sana tuh. Ya, malam Selasa. Ada tempat lagi saya ngajar juga, 3 tempat itu. Ada setelah itu yang ketiga. Nah, itu juga kurang tepat karena tadinya bukan mushola, bukan masjid, emang rumah. Tapi nggak dibener-benerin. Lurus saja. Nah, saya merasa terpanggil yang seperti itu. Nah, yang itu tuh wajib saya kasih tahu. Sebab kalau saya nggak kasih tahu nanti akan dosa. Iya. Ya, saya yakin itu adalah perintah dari Allah, insya Allah isyarat. Karena nggak main-main itu, ketemu babnya, Pak, itu lengkap, hitung-hitungannya semuanya lengkap semuanya. Ada kitabnya lengkap. Nah, itu saya mesti bilangin. Iya. Ini jangan kita main gagah-gagahan, main gengsi-gengsian, jangan. Apa yang ada. Ini namanya ijtihad. Nah, ijtihad kita ya pakai kompas. Pakai kompas. Itu ukurannya. Jangan nggak boleh kira-kira nih, nggak boleh. Kira-kira nih udah kira-kira nggak boleh. Mazhab kita. Jangan. Itu kalau kita kira-kira kita salah itu nggak boleh. Nggak sah sembahyang kita. Jadi mesti ada ijtihad. Nah, ijtihad kita di zaman sekarang udah mudah, udah gampang, ada kompas. Kita punya kompas semua. Ya. Jangan dibuang itu. Itu udah bagus sekali. Saya dulu bikin ya masjid, saya tahu, Pak, ini arahnya enggak arah kiblat. Tapi kalau diarahin kiblat tempat saya kecil. Jadi biarin enggak arah kiblat. Nah, kemudian ya walaupun kita alhamdulillah bisa ngitung, bisa mengukur, tapi saya pengen guru yang hitung. Jadi saya panggil guru saya. Dulu saya belajar sama beliau itu kitab Falak, satu kitab. Waktu itu belajar Sulam Nairain, ya. Ya, belajar sama beliau tentang ilmu faraid, hatam satu kitab. Kitab guru saya juga, Kiai Muhajirin. Saya pengen guru saya yang ngitung, saya kepengen guru ngitung, saya ngelihat. Nah, itu penting, Pak. Namanya sanad itu ya. Jadi guru ngukur, saya liatin bagaimana cara dia mengukur. Ya. Jangan kita ukur-ukur sendiri, jangan. Tanya ahlinya kalau kita nggak tahu, gitu. Nggak boleh sembarangan. Nah, gitu. Alhamdulillah beliau ngukur ya, sampai sekarang. Ya, makanya di tempat saya itu belok kalau lagi sembahyang, nggak masalah. Yang kita pikirin adalah nanti di akhirat, bukan sekarang, bukan keren-keren. Ya, karpetnya begini nggak masalah. Ya, orang ngomong begini biarin aja, yang penting ilmu. Kita bisa tanggung jawab. Ada yang kita bisa tanggung jawab ini, saya pakai ini. Nah, kalau ilmu begitu, jangan kita takut untuk memberitahukannya. Kalau sesuatu yang khilaf, nah itu baru kita nggak boleh maksain diri. Kalau kiblat nggak ada khilaf, Pak. Kiblat nggak ada khilaf, masalah arahnya gitu ya.
Kalau kita mazhab kita Syafi'i itu semua sepakat. Mazhab kita Syafi'i sepakat semua arah kiblat. Nah, kompas itu rata semua sama. Insya Allah sama semua ukurannya. Dan punya saya insya Allah valid ukuran saya. Karena udah diukur semuanya. Nah seperti itu kita wajib bilangin Pak. Enggak boleh kita enggak bilangi. Nah ini maksud yang di sini adalah hal-hal yang ya, yang kalau kita kasih tahu nanti orang bisa menyangka kita yang kagak benar. Nah kalau begitu kita diam aja, jangan ngomong. Kalau kita ngomong fayuftatana, maka nanti kita akan terfitnah. Wa qala Abu Hurairah, berkata oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jirobaini, akan dua, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akan dua kantong minal ilmi, daripada ilmu, dua kantong daripada ilmu. Ama ahaduhuma, adapun satu dari keduanya, fabasastuhu, maka aku sebarkan dia, linnasi, kepada manusia. Wa ammal akharu, adapun yang lain, falau basastuhu, jikalau aku sebarkan dia, laqata'tum minni hadzal hukuma, ini saya, kamu akan laqata'tum, kamu akan memotong daripadaku akan ini leher. Masya Allah, ini saya, kamu akan bunuh aku kalau saya kasih tahu kamu. Jadi jangan dikasih tahu semuanya. Nah, kalau ilmu model kayak begini jangan dikasih tahu semua, cukup kita aja yang tahu. Kecuali orang-orang khusus Pak, nah, kita kasih tahu. Wanita, oleh karena itu kutilal halaju, dibunuh al-halaj. Ada dulu tokoh ulama sufi ya, dibunuh biibsahi syai'in min dzalika, dengan sebab menyebarkan sesuatu dari demikian. Haitsu qala, sekiranya ia berkata, ma fil jubbati ilallah, tidak ada di balik jubah ini kecuali Allah. Ini gara-gara ngomong begini al-halaj dihukum mati. Ini kayak begini maksud ini jangan ngomong. Walau kita udah diberi rasa ini, jangan ngomong sama orang-orang, diam aja. Banyak ulama-ulama yang seperti ini, yang dibunuh karena mengungkapkan sesuatu yang ya enggak semua orang bisa menerima, enggak paham. Wazalika, demikian itu, inna ahlallahi yudrikuna wujudallahi fil asya'i, demikian itu sesungguhnya ahli Allah, mereka mendapati akan wujud Allah pada segala sesuatu. Ay qiyamahu biha, berdirinya Allah di sesuatu itu, berdirinya Allah di sesuatu itu. Maksudnya apa? Kita langsung ingat sama Allah. Wa zuhuruhu fiha, tampaknya Allah pada sesuatu itu. Ketika kita lihat sesuatu langsung ingat sama Allah. Kayak kita Pak, kita cinta sama seseorang, lewat depan rumahnya aja tuh, waduh, pasti ngeliat rumahnya kan? Iya. Ingat terus. Mau tidur susah banget, selalu ingat dia terus. Mau makan ingat terus. Kalau bisa dicoba. Itu cinta yang begitu, cak enak tuh yang begitu ya. Yang susahnya kalau udah punya bini tapi senang sama yang begitu. Bingung itu. Bagaimana lepasinnya nih? Makan ingat dia, minum ingat dia. Kerja kayak begitu Allah ingatnya Pak.
Udah ingat Allah terus aja dah. Makanya ulama ada yang istilahnya itu satohat, mabuk Allah, mabuk ya. Itu nggak bisa dibendung, nggak bisa. Insya Allah. Kayak begitu. Wadzalika inna ahlallah yudrikuna wujudallah fil asya ay qiyamahu biha wa zuhurahu fiha. Ya. Demikian itu sesungguhnya ahli Allah mereka mendapati wujud Allah pada segala sesuatu. Artinya berdirinya Allah dengan sesuatu itu. Berdirinya Allah, ada Allah, ingatnya kita sama Allah di sesuatu itu. Tampaknya Allah padanya, ingatnya kita sama Allah di sesuatu itu. Wa hadhihi ghayatu ma yamlikuna ayu abbiru bihi an maksudihim. Ini adalah puncaknya apa yang mereka kuasai, bahwa mereka mengungkapkan dengannya daripada yang dimaksud mereka. Wa illa fahuwa amrun la yudriku illa bizzauqi wa qad zukna bihamdillahi. Dan jikalau enggak, maka dia itu adalah perkara yang tidak la yudraku, ya, la yudraku, tidak didapati illa kecuali bizauqi, dengan rasa. Wa qad zukna bihamdillah. Nah, kata pengarang kitab ini, sungguh kami telah mendapati alhamdulillah. Jadi pengarang ini udah dapat. Jadi boleh kalau begitu ngaku begini untuk ilmu. Artinya untuk apa? Bahwa ini ada gitu. Saya percaya beliau enggak bohong. Karena ini yang pengarang kitab ini adalah seorang ulama besar di Al-Azhar, dan beliau Syekh Syarqawi pernah menduduki seorang rektor di Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi ulama-ulama Al-Azhar Kairo itu banyak ulama yang dipakai oleh kita. Seperti Imam Baijuri itu sarahnya Fathul Qorib itu ya penggede Al-Azhar itu ya, rektor Al-Azhar di masanya. Banyak kitab-kitab orang-orang Al-Azhar, orang-orang Mesir itu dipakai. Waqad zukna, kata beliau, sungguh kami telah merasakan bihamdillah, alhamdulillah, masya Allah. Famaqsudu ma su'ila wa ma syu'ida wa ya wa ma ulima wahidun. Maka yang dimaksud apa yang ditanya, apa yang disaksikan, apa yang diketahui itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yakhtalifu bi'tibari su'ali anhu ya wa ifsha'ihi bil ibarati wa umumi zikrihi. Wa innama, dan hanya saja yakhtalifu berbeda bi'tibari su'ali, dengan i'tibar, dengan ungkapan pertanyaannya daripadanya dan menebarkannya ya dengan ibarat bil ibarati wa umumi zikrihi, dan umum menyebutkannya. Wallahu a'lam bishawab. Innama ja'ala